Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Hari ini, Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema upah di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Matius pasal 10, ayat 40 sampai dengan 42. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami dapat bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami, Tuhan, untuk dapat menikmati perjumpaan dengan-Mu. Berkuasalah atas setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami siap untuk Kau ajak merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membuka bagian Alkitab kita dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Saya akan membacakan bagian kita. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingat kisah saya ketika saya masih kecil. Waktu saya masih kecil dulu, orang tua saya menjanjikan kalau saya dapat ranking masuk 5 besar di setiap tahun ajaran, saya akan diberi hadiah coklat Cadbury. Tentu sebagai seorang anak, saya senang sekali mendengar hadiah itu, mendengar bahwa kalau saya bisa dapat 5 besar di kelas, saya akan dapat coklat Cadbury yang lezat itu. Oleh sebab itu, mendengar itu, semangat belajar saya naik 3 kali lipat. Saya selalu belajar, saya selalu mengerjakan semua PR. Pulang sekolah, langsung semuanya saya kerjakan sampai beres, baru setelah itu saya main. Dan hasilnya adalah, waktu terima raport, benar saya ada di posisi 5 besar. Dan saya dapat coklat Cadbury yang lezat itu. Saya menikmatinya dengan sukacita, karena inilah hasil perjuangan saya. Belajar terus, kerjakan PR terus, dan saya dapat upahnya, saya dapat hadiahnya. Setelah saya beranjak dewasa, saya berpikir, kenapa ya orang tua saya menawarkan saya hadiah coklat kalau saya masuk 5 besar? Pertama-tama saya berpikir, bukankah kalau orang tua saya menawarkan coklat sebagai hadiah, saya akan mengejar coklat itu sebagai fokus utama saya, bukan belajarnya. Tapi ternyata ada hal yang berbeda. Orang tua saya justru mengajarkan saya, jangan berfokus pada coklat ini, tapi fokuslah pada usaha untuk menjadi seorang pelajar yang baik, yaitu mengerjakan tugas seorang pelajar, belajar dan mengerjakan PR. Itulah yang menjadi fokus dari orang tua saya. Kenapa saya mengatakan orang tua saya berfokus di situ? Bukan pada nilai yang saya dapat. Karena ada masanya dalam kehidupan sekolah saya tidak bisa masuk dalam 5 besar. Bahkan 10 besar pun tidak. Tapi orang tua saya datang,
kasih coklat itu, dan dia bilang ke saya, ini coklat bukan karena kamu masuk 5 besar, tapi karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu menjalani tugasmu sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Di situ saya memahami bahwa ternyata orang tua saya mengajarkan saya untuk menjadi seorang pelajar dengan tetap belajar dan mengerjakan semua tugas yang seharusnya saya kerjakan. Bukan melulu menuntut soal prestasi di kelas sehingga saya diberi coklat. Kalau saya berprestasi, saya tidak berprestasi pun saya dapat coklat asal saya belajar dan mengerjakan tugas saya sebagai seorang pelajar. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita mau bicara soal upah di dalam Tuhan. Tentu kita akan mencari tahu, apa sih upah di dalam Tuhan? Dan saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu upah di dalam Tuhan, yaitu keselamatan. Ketika kita yakin dan percaya, beriman pada Tuhan kita, Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib, kita mendapatkan upah kita yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan. Kita yang percaya di dalam Dia diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Dan kita diajar dan dituntut di sana untuk menunjukkan sikap kita sebagai seorang murid, sebagai seorang umat yang percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 10, kita menemukan bahwa menjadi seorang murid Tuhan, umat percaya Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah, karena ada tugas dan panggilan di sana. Para murid yang Tuhan pilih, Tuhan utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah, karena pemberitaan firman Tuhan dikatakan seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Ia mengutus para murid untuk memberitakan firman Tuhan, bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kesulitan ini, panggilan yang sulit ini, kita diajak untuk bisa melakukannya. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid pergi sendirian, tapi Ia mengajar para murid bagaimana caranya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, setelah Ia memanggil para murid, Ia tetap ada bersama-sama dengan mereka, kemudian menunjukkan, Ia mengajar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga para murid melihat bagaimana cara Tuhan mengajar umat percaya. Lalu setelah Tuhan Yesus mati menebus dosa setiap kita, kemudian Ia bangkit dan Ia naik ke surga, disitulah para murid diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan masih menyertai mereka dengan Roh Kudus yang dihadirkan dalam kehidupan mereka. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menjalani tugas dan panggilan yang berat ini, yang seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Tuhan ada beserta bersama dengan kita, memampukan kita untuk dapat melakukan tugas dan panggilan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang percaya adalah umat yang menerima keselamatan Tuhan. Kita yang percaya ini juga dipilih untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau mengatakan kepada setiap kita yang hari ini, yang saat ini sudah percaya dan sudah memperoleh keselamatan itu, itulah upah kita, keselamatan. Tapi
Tapi saya mau bilang satu lagi, ada bonus upah untuk setiap kita. Apa tuh bonusnya? Yaitu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membuat orang lain juga menerima upah yang sama dengan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi 40 sampai dengan 42 mengatakan, ayat 40 mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang kita beritakan di dalam kehidupan kita? Tentu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan kepada setiap kita. Jadi ketika orang lain mendengar, melihat perilaku kita dan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan karena melihat kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah upah yang kita terima juga di dalam kehidupan kita. Jadi selain keselamatan, kitalah agen keselamatan. Kitalah berkat untuk orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Untuk orang-orang lain yang belum percaya Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita yang percaya diundang dan diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat-saat ini memang bukan saat yang mudah untuk memberitakan firman Tuhan. Ada begitu banyak persoalan menghimpit hidup kita. Pandemi COVID-19 membuat kita ada di dalam persoalan global yang semua orang merasakan. Tapi justru di dalam persoalan dan berbagai beban kehidupan itulah kita diajak untuk terus dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, kita diajak untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di situ ada jiwa-jiwa yang Tuhan panggil untuk diselamatkan. Maka marilah kita menjadi murid Tuhan, menjadi umat percaya yang mau terus memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan adalah upah kita dan menjadi berkat adalah upah kita di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita telah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kita telah menerima upah kita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk rencana ibadah kita kembali di gedung gereja pada bulan Juni nanti. Sambil terus kita meminta pertolongan Tuhan untuk menjadikan kita umat yang dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami untuk menjadi umat. Karena Engkau mengutus kami untuk memberitakan kebenaran firman. Saat ini Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pemberita firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana ibadah di gedung gereja pada bulan Juli mendatang. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap umat yang terlibat di dalam persiapannya. Biarlah setiap persiapan yang dilakukan dapat maksimal dan setiap umat yang terpanggil untuk hadir beribadah di gereja, di gedung gereja, dapat hadir dan beribadah dengan maksimal juga, membawa perasaan dan hati mereka di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap persiapan di
di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekuatan iman setiap kami. Kami mau menyerahkan iman kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan. Pimpinlah kami selalu di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu, menolong kami menjalani masa-masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.